Gua lupa buka tali potongnya si Mumun. Bang, ayah Mumun, Bang. Hai seluruh, kini artis cantik Acha Septriasa kembali menjadi sosok hantu berbungkus kain kafan itu lagi di dalam film Mumun. Ya, kali ini kita akan review film Mumun. Film ini merupakan adaptasi dari serial TV Jadi Pocong pada tahun 2002 silam. Yang mana ketika dulu selesai nonton serial TV ini, bikin gak berani buat pergi ke WC sendirian. Takutnya ada pocong Mumun. Nah, tepat 10 tahun kemudian, di tahun 2022 ini, serial TV Jadi Pocong itu pun diadaptasi menjadi sebuah film bertajuk Mumun. Saelah yang baru dilamar 3 kali. Ngapa lu? Mau lu sama tungkong? Dih, ogah. Lu kan tahu tipe gue, Mun. Muda, kaya, menggoda. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang dua anak kembar, yaitu Mumun dan Mimin, yang keduanya memiliki paras yang cantik. Saking cantiknya, mereka dijuluki sebagai kembang desa. Singkat cerita, Mimin mempunyai cita-cita ingin bekerja di kota. Dia pun pergi meninggalkan rumah dan juga keluarganya. Sementara itu, Mumun masih betah ada di desa. Selain itu, alasan Mumun betah di desa karena dia menyukai jejaka tampan bernama Bang Junet, dan mereka pun berpacaran. Ternyata mencari pekerjaan di kota tak semudah yang Mimin bayangkan. Ujung-ujungnya, Mimin jadi seorang pelayan di kafe lur. Sementara, kedua orang tuanya sangat ingin naik haji, tapi belum ada biaya. Disinilah awal mula semua petaka itu terjadi. Mimin berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Beruntung Mimin mendapatkan bos yang baik. Bosnya mengerti perasaan dan posisi Mimin. Maka dari itulah, tak jarang ketika orang tuanya menelepon, Mimin selalu meminjam baju bosnya agar terlihat seperti pegawai kantoran. Ternyata cara itu pun berhasil. Orang tuanya jadi bangga kepada Mimin. Singkat cerita, Mimin pun nekat melakukan pinjol alias pinjaman online. Awalnya, dia meminjam uang sekitar 40 juta rupiah untuk biaya pergi haji bapaknya dan juga acara syukuran. Tetapi, Mimin melakukan pinjol dengan identitasnya Mumun. Saat itu, Mimin memaksa untuk bisa meminjam KTP-nya Mumun. Alhasil, uang pinjaman pun cair. Babeh bisa naik haji dan mengadakan syukuran di rumah. Dengan bangga, Babeh mengatakan kepada semua warga jika sekarang anaknya si Mimin sukses jadi pegawai kantoran yang kerjanya di gedung-gedung tinggi. Di sisi lain, semua identitas Mumun seperti nama, nomor handphone, nomor KTP, alamat, dan lain-lain bisa dilacak oleh orang yang memberikan pinjol kepada Mimin. Mumun diberikan peringatan untuk segera membayar hutangnya, karena sekarang hutangnya bertambah menjadi 60 juta rupiah. Mumun pun menelepon Mimin. Dia bertanya apakah Mimin pinjem duit. Dia baru aja nerima tagihan hutang sebesar 60 juta. Mumun heran kenapa Mimin berhutang pakai identitasnya. Mimin pun menjawab, jika semua itu dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Babeh yang ngebet pengen naik haji dan ngadain syukuran. Mumun pun terus diperingati untuk membayar hutang. Semakin lama Mumun bayar, nantinya semakin besar juga bunganya. Sekarang sudah jatuh tempo. Jika sampai jam 2 siang, Mumun tidak bayar, maka nanti akan ada debt collector yang datang ke rumah untuk menagih hutang. Mumun pun meminta bantuan kepada Bang Junet. Dia ingin meminjam uang tabungan pernikahan mereka karena ada hal darurat. Mumun bilang butuh sekitar 60 juta. Mendengar nominal uang yang besar itu,
Bang Junet seketika istighfar. Uang tabungan mereka pun masih terkumpul sekitar 40 juta. Bang Junet pun ikhlas memberikan semuanya untuk membantu masalah Mumun. Dan nanti 20 jutanya lagi Bang Junet akan mencoba cari pinjaman. Mendengar hal itu, Mumun jadi lega. Dia semakin sayang kepada Bang Junet. Ketika sore hari, Mumun keluar rumah sebentar. Tiba-tiba, para komplotan debt collector datang. Mumun pun ditagih hutangnya Slur. Mumun merasa panik. Dia takut kedua orang tuanya tahu. Mumun bilang maaf, sekarang duitnya belum ada. Di sini Mumun masih diberikan keringanan Slur. Dia diberikan waktu beberapa hari lagi. Beberapa hari kemudian, ketika Mumun berjalan sendirian, tiba-tiba dia dicegat oleh komplotan debt collector kembali. Tidak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki bernama Jeffrey. Dia adalah bos yang memberikan pinjaman online itu. Jeffrey tertarik dengan kecantikan Mumun. Oleh karena itu, Jeffrey bersikap baik. Mumun pun diantarkan pulang oleh Jeffrey menggunakan mobilnya. Jeffrey akan meringangi hutang Mumun asalkan Mumun suka kepadanya. Tentu saja Mumun tidak mau kepada lelaki berhidung belang. Apalagi dia sudah akan menikah dengan Bang Junet. Singkat cerita, Mumun berhasil kabur dari mobil Bang Jeffrey. Mumun berlari ke tengah ladang yang ditumbuhi banyak pohon dan dedaunan yang panjang. Di tengahnya gelap malam, Mumun berharap tidak tertangkap oleh Bang Jeffrey. Tapi ternyata Bang Jeffrey terus mengejarnya dan berupaya untuk memperkaosnya. Mumun yang terdesak langsung memukul otong Bang Jeffrey menggunakan dengkulnya. Setelah itu, Mumun berusaha menuju jalanan besar untuk mencari pertolongan. Tanpa Mumun sadari, di sampingnya ada mobil truk yang melaju dengan kencang. Alhasil, Mumun pun tertabrak Lur dan badannya terbentur ke trotoar jalan. Di malam itu, Mumun tewas secara mengenaskan. Keesokan harinya, Mumun dikubur. Semua orang tahu Mumun mati gara-gara ditabrak lari. Mumun dikuburkan oleh Bang Husen yang diperankan oleh Haji Mandra. Saat itu Bang Husen khilaf. Dia lupa membuka tali pocongnya Mumun. Teror pocong Mumun bermula dari sini. Konon katanya, Mumun terus bergentayangan untuk meminta tolong agar tali pocongnya dilepaskan. Selain itu, ia menjadi dendam dan ingin menuntut balas atas nasib hidupnya yang sangat mengenaskan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Mumun dapat membalaskan dendamnya? Dan apakah tali pocong Mumun akan dilepas? Untuk tahu jawabannya, langsung aja gas ke bioskop ya Slur. Oke lah, segitu dulu aja review movie kali ini. Jangan lupa tonton film Mumun di bioskop ya Slur. Keep enjoy and see you.